Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Duvinda Marabella Andi dengan NIM 211510301012 merupakan salah satu praktikan dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penggunaan atau manfaat dari setiap item di geoprocessing. Jadi seperti yang kita tahu di aplikasi ArcGIS atau ArcMap itu memiliki sebuah tools yang bernama geoprocessing, di mana geoprocessing ini memiliki setiap item yang memiliki kegunaan dan manfaatnya tersendiri dalam membantu proses pengolahan data. Item-item itu sendiri terdiri dari buffer, clip, interest, minion, merger, dan juga dissolve. Untuk setiap manfaat dan kegunaannya akan kita lihat dan praktikkan secara langsung ya. Sebelumnya, kita perlu melengkapi data-data yang akan kita gunakan untuk proses pengolahan data. Di antaranya itu ada data desa atau data kecamatan dari wilayah yang ingin kita tuju. Misalnya untuk Kabupaten Jember, di sini untuk data kecamatan atau desanya itu terdiri dari beberapa kecamatan atau desa. Nah, untuk kecamatan atau desa ini kita bebas mau milih dari wilayah mana aja, boleh wilayah Antrogo, boleh wilayah Pantrang, Ambulu, dan segala macam. Nah, untuk saya sendiri di sini menggunakan Kecamatan Ambulu. Nah, untuk Kecamatan Ambulu sendiri ini untuk datanya ini. Nah, untuk selanjutnya data yang kita perlukan adalah data polygon, polyline, dan juga point yang digunakan nantinya untuk menggunakan setiap item dari geoprocessing. Nah, di sini kan untuk setiap daerahnya itu mempunyai keterangan dari jalan, pemukiman, agri kebun, agri ladang, dan juga sawah. Nah, fungsi dari tools geoprocessing ini adalah untuk melakukan pengolahan data di suatu wilayah gitu. Jadi, misalnya kita ingin tertuju di wilayah Ambulu. Nah, kegunaan dari setiap item yang di geoprocessing ini bisa membantu kita dalam pengolahan data di wilayah Ambulu aja. Jadi bisa dipisah antara wilayah lain dengan wilayah Ambulu. Misalnya kita ingin memisah untuk data sawah di wilayah Ambulu dan wilayah daerah lain. Itu bisa menggunakan item clip. Jadi item clip ini berfungsi untuk mengambil suatu item di suatu wilayah, misalnya wilayah Ambulu ya, kita mau ngambil item sawah. Jadi yang akan diambil nanti hasilnya itu sawah di daerah Ambulu, sedangkan untuk yang di luarnya itu akan terpisah seperti itu. Caranya itu kita klik geoprocessing, pilih item clip, lalu kita masukkan untuk inputnya itu misalnya item yang ingin kita ambil atau data yang kita ambil adalah data sawah. Jadi inputnya itu kita input data sawah. Lalu untuk klik fiturnya itu kita mau ngeklik di daerah apa? Misalnya di daerah Ambulu. Nah, kalau udah dimasukin input dan juga klik fiturnya, sebelum nge-save teman-teman itu pastiin teman-teman nge-save itu di file yang sekiranya itu mudah dicari. Lalu jangan lupa dinamai. Di sini untuk namanya dia terserah aja, boleh apa aja. Di sini dia gunain klip hasil dari data sawah. Save, lalu jangan lupa ubah toleransinya menjadi meter.
Lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah, ini kan dia udah ketemu ya hasilnya. Jadi hasil klipnya seperti ini. Jadi walaupun ini sawah, ini juga sawah, setelah kita klip, sawah itu akan terpotong. Jadi yang terambil itu adalah bagian dalam dari wilayah Ambu, sedangkan bagian luar itu akan tetap beda gitu, tidak akan terambil. Nah, untuk data polygon lain seperti ladang, kebun pemukiman, dan juga data polygon dan jalan, untuk mengkliknya itu caranya sama. Kita klik dulu satu-satu. Nah, kalau misalnya teman-teman susah bedainnya antara yang udah keklik atau yang belum, teman-teman bisa ubah warnanya supaya kelihatan perbedaannya. Nah, ini. Nah, di sini udah selesai untuk hasil klipnya. Nah, ini untuk supaya teman-teman bisa tahu ya, itu teman-teman bisa matiin ini, kita ancamkan dulu yang lain. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita buat dulu aja. Hasil. Oke. Terus ini untuk hasil klipnya bisa teman-teman masukin di sini. Nah, udah. Nah, ini untuk hasil klipnya. Jadi untuk penggunaan klip itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk penggunaan merger. Nah, jadi merger ini digunakan untuk menggabungkan setiap poligon yang memiliki karakter yang sama. Misalnya, tadi untuk poligon itu kan ada sawah, ladang, kebun, dan pemukiman. Nah, kita bisa nyatuin dari kayak ini. Kalau kita pakai data yang hasil kita tadi juga bisa. Coba ya. Oke. Kita gunain yang hasil clip. Nah, ini kan ada sawah, ladang, kebun, dan juga pemukiman. Itu bisa kita jadiin satu dengan cara nge-merger. Caranya kita bisa masukin setiap datanya. Nah, lalu jangan lupa di save
Dari share, share, oke, tunggu. Nah, ini untuk hasil yang udah merger. Jadi dia akan menjadi satu polygon seperti ini. Lalu dari hasil data merger itu kalau teman-teman lihat untuk atribut tabelnya itu kan banyak ya, banyak itu yang memiliki nilai atribut yang sama. Nah, untuk meringkas nilai atribut yang sama, misalnya kayak nih, pemukiman kan banyak nih, pemukiman, lalu ada perkebunan. Nah, ini akan berpengaruh pada saat teman-teman melakukan pelabelan. Jadi nanti hasilnya itu akan banyak. Nah, ini bisa diringkas menjadi satu sesuai dengan nilai atributnya, yaitu dengan penggunaan item di soft ini. Jadi item di soft ini merupakan penyatuan item dengan melihat nilai atributnya. Caranya kita buka itemnya, lalu kita masukin yang hasil merger tadi. Lalu jangan lupa di save untuk hasilnya itu di solve. Kalau udah, nah teman-teman bisa milih keterangannya itu sesuai dengan atribut tabelnya tadi. Kalau udah, klik OK. Kita tunggu. Nah, ini untuk hasil yang udah di default. Kita buka lagi di open attribute tabelnya. Nah, jadi udah kebagi nih, udah perkebunan sendiri, pemukiman sendiri, sawah sendiri, dan tegas sendiri. Nah, ini nanti bisa berpengaruh pada saat teman-teman melakukan pelabelan, jadi nggak numpuk banyak-banyak kayak gitu. Kalau udah, selanjutnya, untuk item selanjutnya, buffer. Buffer ini digunakan untuk menentukan area jarak dari sebuah data. Misalnya, teman-teman mau lihat jarak dari data jalan. Nah, itu teman-teman bisa tentuin menggunakan buffer. Nah, ini kan untuk data jalannya masih banyak ya untuk data atributnya. Ini teman-teman bisa di-solve dulu. Caranya sama kayak yang tadi. Jadi di-solve dulu. Sesuaiin sama apa yang mau sesuaiin dengan keterangan di atributnya itu. Kirim. Nih. Terus klik OK. Nah, ini udah keluar nih untuk hasil di slot jalannya. Kita lihat untuk atributnya. Nah, ini ada jalan lain dan jalan lokal. Nah, caranya itu, ini kan udah ketemu nih. Teman-teman mau lihat jaraknya. Teman-teman klik biru. Teman-teman klik biru dulu. Terus klik buffer. Lalu teman-teman bisa masukin keterangan kerjanya di input. Udah, terus untuk jaraknya itu teman-teman mau tentuin berapa. Misalnya di sini pakai 4 untuk jari-jarinya. Kalau misalnya 4, benar. Terus jangan lupa diubah ke meter. Klik OK. Nah, ini udah nih. Kalau teman-teman mau lihat, ini bisa di zoom. Kita ini.
Nah, ini bisa disuruh nih. Nah, ini udah berjarak kan. Nah, kalau teman-teman mau lihat jarak itu bisa di measure. Nah, tuh bisa kelihatan di ini nih, tuh jaraknya. Kalau udah teman-teman lakuin hal yang sama di eh teman-teman bisa lakuin hal yang sama di satunya di jalan lokal untuk melihat perbedaannya. Jangan lupa ininya di ini dulu ya teman-teman, di biru dulu, di sebelah klik dulu per jalan lokal. Oke. Oh, ini lupa. Untuk tadi kan misalnya kita pakai 4. Nah, di sini ukurannya teman-teman bisa bedain, bisa lebih kecil atau misalnya bisa lebih besar. Karena tadi udah 4, di sini diubah 2. Jangan lupa diubah ke meter. Nah, coba ini kita ulang ya teman-teman. Hmm, yang itu aja, coba ini. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkahnya itu sama, tapi teman-teman harus teliti ya, supaya nggak terjadi fail. Jangan lupa disimpan daftar jalan lain. Oke. Nah, untuk melihat jaraknya, ini kita gantiin dulu. Nah, untuk melihat jaraknya, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, ini kita bedain ya warnanya biar kelihatan. Nah, jadi untuk jalan lainnya ini untuk jalan kalau melihat jaraknya itu bisa pakai meter. Nah, ini bisa kelihatan nih jaraknya. Untuk juga apa jalan ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah membuat data baru dulu untuk data barunya supaya enak aja sih melihatnya. Misalnya ini hasil buffer buffer. Oke, kita masukin deh yang buffer ke sini supaya enak. Nah, kalau
misalnya udah, teman-teman tadi kan udah nge-clip, udah nge-merger, udah nge-dissolve, udah nge-buffer. Selanjutnya yaitu nge-interest dan union. Sebenarnya untuk interest dan union itu hampir sama, cuman bedanya kalau interest itu dia menggabungkan dua data yang saling tumpang tindih menjadi satu data. Sedangkan kalau misalnya union, dia itu menggabungkan dua data untuk membentuk data yang baru. Misalnya untuk interest dulu ya teman-teman. Yang interest misalnya saya mau pakai data wilayah yang hasil klik ini tadi dengan hasil digitasi dari kelompok B ya. Add data dulu. Kita ke data digitasi SIG PR yang digitasi di misalnya aduh dulu di sini. Nah misalnya mau masukin nih misalnya pemukiman ya dulu. Nah ini kan pemukiman ya biar jelas. Nah ini untuk pemukimannya kan sama nih tukang titik tuh. Nah caranya untuk menggabungkan itu kita interest. Lalu jangan lupa untuk penyimpanannya kita kasih nama ini save terus oke. Nah ini untuk hasilnya teman-teman bisa lihat nah ini selanjutnya untuk yang union itu sebenarnya hampir sama ya. Untuk yang union itu union misalnya kita mau gabungin data yang pemukiman tadi enggak misalnya sama kebun deh, jangan sama pemukiman, sama kebun. Jangan lupa dikasih nama kebun. Ini jadi ke bentuk file yang baru tanpa
menghapus file yang hasil interest tadi. Tuh, enggak. Hmm, jadi mungkin supaya jadi teman-teman tuh bisa membuat data baru tanpa menghapus data hasil interestnya gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk penggunaan dari setiap datanya. Tadi kita udah mencoba dari ngeclip, lalu habis itu nge-merger, nge-dissolve, lalu nge-buffer, dan nge-interest sampai ke union. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.